Salah satu film action jadul yang berjudul Predator 1 tahun 1987. Dan tentunya balik lagi dengan saya, Hot Slebeu, yaitu Faiz fucking Zura, yang pastinya akan menghibur kalian di channel Pemersatu Kelurahan. Dan akan menceritakan film-film yang berfaedah menjadi unfaedah. Karena semua film yang saya ceritakan pasti akan kami rusak ceritanya. Jadi nikmati santap ria kalian. Kalau punya makanan, kalau nggak punya ya minta tetangga. Kalau nggak dikasih ya udah baku hantam aja. Dan gimana kabar kalian? Oh, nggak baik. Ya udah, sama. Biar kita sama-sama menderita. Jadi buat film ini akan menceritakan sebuah kisah beberapa tentara pasukan elit global kaum bumi datar dong. Ya itulah. Dan mereka disuruh untuk menyelamatkan seseorang dari pemerintahan. Namun semuanya menjadi kacau setelah Lord Predator muncul untuk membinasakan mereka. Jadi gimanakah full story-nya? Bila kalian penasaran, simak video ini sampai habis dan intro. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Story diawali di sebuah luar angkasa yang sangat gelap dan banyak bintang kecilnya, tapi nggak ada Kapten Marvelnya ya. Terlihat sebuah pesawat luar angkasa yang ingin masuk ke bumi. Lalu pesawat itu menembakkan sebuah kapsul, yang pada akhirnya kapsul itu mendarat di sebuah hutan di wilayah Amerika Tengah. Di sisi lain, sebuah tim khusus dibentuk untuk melakukan misi berbahaya, yaitu sebuah operasi penyelamatan seorang menteri kepresidenan yang diculik oleh para pemberontak. Tim ini sendiri terdiri dari Mayor Alan Dutch, terus ada juga Mike Elliott, Glenn Chopper, Billy Sol, George Poncho Reimers, dan yang terakhir juga Rick Hawkins. Para pasukan khusus ini mereka di bawah pimpinan Komando Mayor Jenderal Hom Phillips. Selain itu ada juga seseorang yang bernama George Dillon yang merupakan teman lamanya Dutch. Dillon sendiri dia sekarang bekerja untuk CIA dan di sini Dillon akan menemani mereka sebagai penghubung. We are rescue team, not assassins. I'm going in with you, Dutch. Singkat cerita, mereka pun bergegas pergi menggunakan helikopter untuk melakukan misi penyelamatan. Setelah sampai, mereka pun langsung turun dan masuk ke dalam hutan. Dan ketika mereka berjalan menyusuri hutan dan melewati lembah yang sangat lebat, para pasukan ini menemukan heli yang ditembak jatuh. Bahkan mereka juga menemukan mayat-mayat tentara pasukan khusus angkatan darat. Melihat hal itu, pasukan Dutch menjadi bingung karena kenapa mereka sampai di sini. Tak cuma itu aja, ada hal yang aneh juga terlihat dari tubuh dari mayat-mayat itu, yang dimana kulit dari mayat-mayat itu juga udah hilang. Sedangkan Dutch ternyata dia mengenali salah satu dari mayat tentara itu yang bernama Hopper. Bahkan Dutch juga menyadari kalau kematian para tentara ini sangat misterius karena sama sekali nggak ditemukan jejak dari musuh yang menyerang mereka. Terus melakukan pencarian, akhirnya mereka menemukan markas para pemberontak. Lalu mereka merencanakan serangan untuk menyerang para pemberontak, yang pada akhirnya Dutch dan teman-temannya langsung menyerang para pemberontak. Dengan sangat cepat dan agak lebay, pasukan khusus ini berhasil mengalahkan semua pemberontak dan nggak ada yang tersisa kecuali seorang wanita yang bernama Anna. Di sini Dutch merasa kalau ada sesuatu yang gak beres karena target yang mereka cari itu gak ada, yaitu misi untuk menyelamatkan seorang menteri kepresidenan. Ketika Dutch menanyakan soal misi gak jelasin kepada Dillon, barulah ketahuan bila misi penyelamatan ini hanyalah sebuah tipuan untuk membuat Dutch dan anak buahnya mau menjalankan misi untuk menyerang camp ini. Karena menurut Dillon, para pemberontak ini memiliki informasi mengenai gerakan pemberontak yang disokong oleh Uni Soviet. Sedangkan mayat-mayat tentara elit sebelumnya ternyata adalah tim yang dikirim oleh Dillon untuk melaksanakan misi tersebut. Tapi sayangnya, secara tiba-tiba mereka semua mati mengenaskan. Setelah itu mereka semua langsung bergegas menuju titik penjemputan untuk pulang. Ketika di perjalanan menuju titik ekstraksi, mereka merasa ada yang mengikuti mereka. Dan memang benar, mereka ini lagi dipantau terus oleh makhluk yang gak dikenal. Waktu mereka sedang was-was dengan apa yang akan mereka hadapi, di sini Anna mencoba kabur dari pengawasan mereka. Akibat hal itu, Hawkins pun langsung mengejar Anna.
Namun ketika Hawkins berhasil menangkap Anna, tiba-tiba Hawkins ditusuk dan diseret oleh seonggok makhluk yang gak kelihatan wujudnya. Sedangkan Dutch dan teman-temannya yang tiba di tempat kejadian, mereka dibuat kaget dengan kehilangan Hawkins dan hanya meninggalkan perlengkapannya saja, bahkan isi tubuh yang terurai dari Hawkins. Dillon pun menyadari kalau kejadian ini mirip dengan yang dialami oleh anak buahnya si Hopper, yang dimana setelah membunuh Hawkins senjata dan perlengkapannya nggak diambil. Akibat hal itu, Dutch pun langsung memerintahkan anak buahnya untuk segera menyisiri hutan dan mencari keberadaan sisa-sisa tubuh Hawkins. Namun ketika tim sedang menyisiri hutan, tiba-tiba Bland ikut terbunuh. Sedangkan Mac yang melihat makhluk itu langsung menembakinya bahkan semua tim. Namun hal itu sia-sia. Waktu mereka sadar kalau mereka menembak dengan gak jelas, di sini Dutch bertanya kepada Max. Namun Mike juga nggak mengetahui secara pasti apa yang udah dia lihat. Yang dia tahu hanya sesuatu yang udah membunuh Blind. Akibat hal itu, Dutch pun memerintahkan anak buahnya untuk membuat perimeter, ditambah dengan beberapa ranjau di sekitar mereka. Di sisi lain, makhluk tadi ternyata terluka, lalu makhluk ini mencoba mengobati luka-lukanya. Malam harinya Mike yang lagi ngeronda, dia dikejutkan dengan jebakan ranjau yang mereka buat, yang tiba-tiba meledak. Lalu ada sesuatu yang muncul yang menyerang dirinya. Mike yang lagi emosi karena temannya baru saja meninggoy, dengan mudah berhasil membunuh sesuatu yang menyerangnya tadi. Namun ternyata yang dibunuh oleh Mike adalah seekor babi hutan. Dan hal yang tak terduga pun baru saja terjadi. Ternyata makhluk yang mereka tunggu-tunggu malah mengambil mayatnya si Bland. Makhluk itu berhasil melewati perangkap ranjau hanya untuk mengambil tubuhnya si Bland. Pagi harinya, Dutch mengetahui kalau makhluk tersebut merencanakan sesuatu untuk membunuh mereka satu persatu seperti seorang pemburu. Makhluk ini sendiri, dia bisa bergerak dengan bebas karena bergerak di antara pepohonan. Di sini Dutch mencoba bertanya kepada Anna, yaitu tentang apa yang terjadi sebelumnya kepada Hawkins. Lalu Anna mengatakan kalau sesuatu yang menyerang mereka tadi terlihat bisa berganti warna. Ya, semacam bunglon gitu. Anna juga mengatakan kalau makhluk itu sebenarnya terluka waktu ketika mereka menembaki sebelumnya. Mengetahui kalau makhluk itu bisa dibunuh, Dutch kembali memerintahkan anak buahnya untuk memasang beberapa perangkap di sekitar area mereka. Waktu menunggu kedatangan makhluk tersebut, di sini Anna bercerita tentang sebuah kisah dongeng. Jadi pada zaman dahulu kala, hal seperti ini pernah terjadi juga di kampung mereka, yaitu orang-orang ditemukan mati dengan keadaan yang mengenaskan, bahkan dikuliti sampai habis. Dan kisah tersebut telah menjadi legenda lokal selama ratusan tahun. Sedangkan Dutch yang merasa bosan karena kelamaan menunggu makhluk laknat nggak muncul-muncul, Dutch pun mencoba memeriksa keadaan yang kemudian makhluk itu pun muncul, lalu mencoba menyerang Dutch dari arah belakang. Namun beruntungnya makhluk tersebut masuk ke dalam perangkap. Tak berselang lama, sialnya ternyata makhluk itu berhasil keluar dari dalam perangkap. Akibat hal itu di sini Ponco harus terluka, sedangkan Matt dan Diller memutuskan untuk mengejar makhluk tersebut. Sementara Dutch yang lainnya melanjutkan perjalanan ke titik penjemputan. Waktu mengejar, Matt dan Diller harus terbunuh oleh makhluk tersebut. Menyadari kalau dua kawannya sudah meninggoy, di sini Billy mencoba menghadapi makhluk itu. Namun sialnya, Tuhan berkehendak lain. Billy pun kalah dalam perjuangan menghadapi makhluk laknat tersebut yang diberi nama Predator. Setelah membinasakan Billy, Predator pun langsung mengejar Dutch dan mereka pun tembak-tembakan. Sedangkan Ponco, dia terluka yang pada akhirnya Ponco pun balik ke lobi. Waktu Dutch terluka, dia menyuruh Anna untuk segera pergi ke titik penjemputan. Lalu Dutch berlari dan menghindari dari kejaran Predator. Di dalam pelariannya secara nggak sengaja Dutch harus terjatuh ke dalam sungai. Dan di sini Dutch menyadari kalau dirinya sudah lolos. Namun tiba-tiba Predator juga ikutan nyemplung ke dalam air. Akibat hal itu Dutch pun langsung bersembunyi. Sedangkan Predator yang baru muncul dari dalam air. Di sini Dutch melihat wujud asli Predator yang begitu memesona mengerikannya. Dan tanpa disadari, lumpur yang menempel di tubuhnya Dutch ternyata berhasil menutupi sensor panas milik Predator. Yang dalam artian si Predator ini nggak bisa mendeteksi keberadaan si Dutch. Waktu Dutch menyadari bahwa si Predator nggak bisa lihat Dutch karena lumpur tersebut, Dutch pun langsung mencoba membuat sebuah rencana dengan menggunakan persenjataan seadanya.
Bahkan dia juga membuat beberapa jebakan untuk membunuh Predator. Sedangkan Predator, dia sedang mengumpulkan tulang-tulang beberapa orang yang dia binasakan. Dan salah satunya yaitu Billy, yang dimana tulang belakangnya ditarik keluar dari tubuhnya. Setelah semua jebakan siap, Dutch pun langsung menutupi tubuhnya dengan lumpur. Lalu, di sini Dutch mencoba memancing Predator agar keluar dengan cara berteriak dengan keras. Setelah Predator bangun dan sahur, maksudku itulah. Akibat hal itu, makhluk itu pun mendengar teriakan Dutch, yang dimana dia langsung datang untuk mencari Dutch. Sedangkan Dutch yang sedang menunggu kedatangan Predator di atas pohon, tiba-tiba dia dikejutkan dengan kemunculan Predator tepat di belakangnya. Predator ini sebenarnya dia curiga, namun karena alat pendeteksi panasnya nggak bisa melihat pergerakan dari Dutch pun bisa bebas bergerak. Dan tak berselang lama Predator masuk ke dalam perangkap. Akibat hal itu, Predator pun langsung menembak dengan tidak jelas di setiap pohon. Dan karena tembakan-tembakan itu, Dutch pun langsung terjatuh dan terluka. Lalu Predator langsung mengejar Dutch yang terluka. Dan sialnya di sini Dutch harus tertangkap Predator tersebut. Biar greget untuk membinasakan si Dutch, di sini Predator melepaskan semua perlengkapan miliknya dan setelah helmnya dibuka, walah, lah kok mukanya kayak jangkrik, cuk. Jangkrik tenan. Lalu mereka berdua pun langsung adu UFC. Karena kelelahan menghadapi Predator yang powerful karena tiap hari minum Power F, Dutch pun mencoba untuk mencari cara mengalahkan Predator, yaitu dengan menggiring Predator masuk ke dalam perangkap yang dia buat sebelumnya. Namun, tak semudah itu Ferguson. Ternyata di sini Predator cukup pintar dengan otak kecilnya, karena dia tahu kalau mau dijebak ke dalam api penderitaan. Akibat hal itu Predator mencari jalan lain untuk membinasakan Dutch. Namun sialnya, ya tetap saja si Predator kena jebakan Dutch, yaitu jebakan batang pohon yang jatuh lalu menimpa Predator. Waktu Predator terluka, di sini Dutch mencoba menanyakan sesuatu kepadanya. Namun Predator malah balik bertanya kepada Dutch. Dan mereka pun adu bacot. Udah masuk ke podcastnya Om Ded aja, biar kelar gitu loh masalahnya apa. Merasa terdesak dan gak mau dibawa ke podcastnya Om Ded karena takut dibully netizen, Predator pun langsung mengaktifkan sistem penghancuran diri dari tangannya. Sedangkan Dutch yang melihat hal itu, dia langsung berlari untuk menyelamatkan karirnya yang akan hancur dan ledakan pun terjadi. Namun beruntungnya Dutch bisa selamat karena diselamatkan oleh helikopter dari titik penjemputannya, yang ternyata di dalam helikopter sudah ada Anna yang juga berhasil selamat. Bahkan juga ada si Mayor Jenderal Phillips yang datang langsung untuk menjemput Dutch lalu tamat. Oke, seperti itulah story dari film Predator 1987. Dan sepertinya kalian melihat sebuah lilin yang dalam artian apa? Benar sekali, waktunya ngepet ya. Enggak. Waktunya baca-baca komen di Kelurahan Zura 14. Dan komen yang pertama dari Diki Wahyudi. Akhirnya tentang psikopat, nggak tentang perkimpoyan terus. Ya kali perasaan gue kalau ngapet-ngapet yang berfaedah gitu nggak pernah ditonton. Kalau yang perkimpoyan gitu tuh rame gitu loh, entahlah. Terus yang kedua dari Natasha Listia Wardani. Kok suaranya beda-beda bang? Ya kadang kalau gue lagi sibuk gitu ya diganti nama temen gue atau admin yang lain. Jadi ya kalau buat sekarang-sekarang ini kan yaudah gue terus gitu. Tino Yastino. Halo bang, halo juga Tino Yastino. Sehat ya buat Tino Yastino. Anggaan, re-upload lagi. Perasaan gue gak pernah re-upload deh, kecuali kepepet sih. Ya mungkin lo lihat dari channel lain gitu, terus lihat channel ini jadi lo anggap sama, jadi dikira re-upload gitu. Padahal ya enggak juga. Nina _I. Link okepnya bang. Tuh para warganets yang budiman, mungkin ada yang mau ngasih link okepnya buat Nina _I. Gila bokep aja, heran gue. Faisal Alviraga. Kalbar hadir bos, sayangnya kurang jelas adegannya. Lanjut bos. Oke, buat warga Kalimantan juga salam ya. Semoga sehat selalu, jangan lupa minyaknya, kan Kalimantan surganya minyak gitu. Soalnya minyak di sini susah.
Ali, salam dari Magelang. Salam juga buat Magelang. Semoga sehat selalu dan dirahmati Tuhan. Aku jijik. Jangan nonton doang dong. Subs and like biar Bang Zura semangat ya. Terima kasih. Aku jijik. Kenapa sih harus aku jijik gitu loh namanya? Kan bacanya nggak enak gitu. Kayak ya aku jijik gitu. Alvin Ramadan. Film lu kok jadi 18 ke atas sih bang? Horor lu udah jarang jadi gua unsubs. Ya nggak cuma 18 sih, kadang 30 plus gitu gua storyin kayak Cintra Fitri atau tukang bubur naik haji gitu. Ya biar mampu saja. 2 tahun cok tamatnya kalau di storyin. Tau dah. Tio Raksa, ternyata pengisi suaranya udah balik lagi yang dulu. Rajin nonton lagi sekarang mau. Oke, terima kasih Tio Raksa. Ya gua bakal rajin-rajin upload lah insya Allah ya. Febri Dimar, kawal terus sampai 1 juta. Ya elah kayak presiden cok dikawal. Val sepeter. Kukira bahagia ternyata sesat. Emang hidup gue sesat terus cok. Makanya lurusin ngapa. Prio Ageng R. Minal minul Bang Zura. Minal minul apaan cok? Gue nggak ngerti. Siapa tahu kalian ada yang ngerti atau Prio Ageng R bisa memberitahu gitu. Ya tulis lagi di komentar. Bang, Tale of Tales 2015. Oke siap, nanti dibuat storynya ya. Jadi tunggu aja, nggak tahu tapi kapan. Ya diusahain lah. Ferdianto, percuma lu upload kalau nggak mau kasih tahu judulnya. Lah kan waktu pembukaan langsung gua kasih judulnya kan, contohnya salah satu film permintaan kalian yang berjudul Vocab. Ya itulah, gua naruh judulnya pokoknya di situ. Omelan istri. Lari ke Indomaret beli kondom. Pantes lo diomelin istri. Lo nyarinya kondom terus anjir. Kan udah syah gitu ya. Jadi nggak usah pakai kondom gitu. Heran. Kucing abu-abu. Bertemu lagi kawan lama. Lah, kapan gua temenan sama kucing abu-abu ya? Perasaan gua temenannya sama kucing oranye yang barbar, kalau nggak kucing sesat yang warnanya hitam. Torres _ Za. Suaranya mirip Mr. K. K apa ya? Ol. Zeki Albani. Udah diunsub masih aja nongol. Ya mungkin kita berjodoh gitu. Jadi setiap lo unsub gitu, gue bakal nongol terus. Kayak Syaiton Rojim. Lina Suzana. Lah, keriamat ya namanya. Ada Suzananya. Gue udah nonton bro, filmnya agak mantap lah walaupun gimana ya, tapi yang penting mantap. Oh iya lupa, SCTV oke tahu gue. Yang oke tuh RCTI. Kalau SCTV tuh satu untuk semua ya, kayak di Geng Bang gitu ya. Movie Castle, para pecinta film mampir juga di channelku ya. Tuh buat para pecinta film mampir ke channelnya Movie Cassette. Movie Cassette, ya itulah namanya. Mampir, subscribe, dukung dia menjadi besar dan bintang biar kayak Patrick, karena Patrick adalah bintang. Jadi subscribe dia. Firman Abadi, ini channel siapa kok bisa-bisanya ending pakai lagu Metro City? WKWK, keren sih kalau sampai orang Metro. Ya emang gua orang Metro cuy. Main-main ngapa? Rumah gua di 22 Hadi Mulyo. Aji Bitwul, semangat bang. Ya terima kasih Haji Bitwul, itu maskernya dicopot ya, kan coronanya udah selesai. Nanti ketampanan nggak kelihatan loh. Iza, assalamualaikum. Hai salam dari Semarang, hadir di menit kedua. Ya salam juga buat Semarang ya. Sehat selalu buat warga-warga sana. Amin. Ilham AN, semangat nginten ngap. Oh ngonten. Ya terima kasih Ilham, semangat juga buat kamu biar sukses. Amin. Rendrik saja, channel gini nih yang gue demen buat konten untuk menghibur viewer dan gak peduli dolar kuning. Mantap bang, semangat. Ya agak nyesek juga sih benarnya dolar kuning, tapi ya udahlah, demi menghibur kalian ya udahlah. Pak Pau, bang not for sale, keren. Kan videonya udah gue buat setahun yang lalu ya, cariin aja deh sendiri. Irfan 475, akun lu sempet hilang ya? Ya nggak hilang sih, cuman leren aja ya, biasalah banyak musibah-musibah di duniawi, jadi sempat hengkang dari YouTube sebentar. Vero Pratama, bang kalau bisa buat konten suaranya tetap abang aja bang, soalnya suaranya abang kocak. Semangat terus bang, semoga sehat selalu bang. Amin. Vero Pratama juga sehat selalu ya, semoga sukses buat kedepannya, amin. Bro Story, bantu support channel saya, ngebahas alur cerita film juga.
Ya, buat kalian bantu Bro Story agar channelnya menjadi besar dan dia menjadi kaya raya. Amin. Oke, segitu dulu buat baca-baca komen kelurahan Zura 14. Dan buat kalian yang komentarnya ingin dibacain ya silahkan tulis saja di komentar. Kalau bisa komentar-komentar kocak gitu biar bisa menghibur kita semua. Karena menghibur itu pahalanya besar ya. Setelah kalian mendapat dosa melihat video gua, seenggaknya kan dapat pahala habis itu karena menghibur orang. Dan bagi kalian yang filmnya ingin di storyin, silahkan tulis di komentar. Aneh pamit, terima kasih udah nyimak video ini sampai habis. Dan terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. And stay on my channel, jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.